Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Nah, baik. Sebelum pelajaran pagi ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dimohon dipimpin doanya. Baik, kita cek kebersihan terlebih dahulu ya. Coba di kolong meja kalian jika ada sampah, tolong buang. Agar pelajaran pagi ini nyaman ya anak-anak. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Jadi hadir semua ya. Baik, minggu lalu masih ingat tidak kita membahas tentang apa? Ya, teks berita. Ada yang tahu teks berita itu apa? Ya, teks yang berisi tentang sebuah peristiwa yang terjadi di dunia, yang disebarkan melalui media televisi, lalu internet, terus situs web, dan media lainnya. Nah, coba ciri-cirinya apa saja? Ya, baik. Jadi semuanya masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Jadi pagi ini ibu akan membahas tentang unsur intrinsik dan nilai-nilai yang ada di dalam cerita. Nah, ibu akan membahas unsur intrinsik terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, sebelumnya ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Unsur yang berada langsung di dalam cerita, ya betul. Di dalam cerita. Nah, anak-anak, unsur intrinsik itu ada apa saja di dalamnya? Ya, ada tema, lalu tokoh, lalu apa lagi? Penokohan, yang keempat alur, lalu latar, sudut pandang, yang ketujuh apa? Amanat ya anak-anak. Ada yang tahu tidak anak-anak tema itu apa? Ya, unsur yang mengandung isi cerita. Ya, baik. Isi cerita. Lalu tokoh anak-anak? Ya, orang atau pelaku yang ada di dalam cerita. Untuk penokohan anak-anak? Ya, sifat atau apa? Karakter dari tokoh cerita. Lalu alur. Alur itu apa anak-anak? Pola pengembangan cerita. Kalau latar, tempat, waktu, suasana berlangsungnya sebuah cerita. Kalau sudut pandang itu cara
penulis menempatkan cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita ya anak-anak. Cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Kalau anak-anak, ya, pesan yang disampaikan oleh pengarang. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham semuanya? Ya sudah. Alangkah baiknya kalian menulis terlebih dahulu ya anak-anak apa yang ibu tulis ini. Sudah ditulis anak-anak semuanya? Ya, sudah ya, ibu hapus ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek. Nilai yang ada di dalam cerpen. Ada yang tahu nilai apa saja anak-anak? Ya, nilai moral. Lalu nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan yang kelima nilai edukasi. Nah, nilai moral ini nilai yang berkaitan dengan perilaku, budi pekerti atau baik buruknya perilaku. Kalau sosial itu nilai yang berkaitan dengan moral yang berada di dalam masyarakat. Nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Kalau nilai agama, nilai yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kelima, edukasi itu nilai yang berkaitan dengan pengajaran. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah ya. Tulis dulu ya anak-anak. Sudah ditulis anak-anak? Nah, sudah ya. Sebelumnya ada yang ingin bertanya kepada ibu? Oh, tidak ada. Baik, jika tidak ada, ibu akan bertanya kepada kalian ya. Coba kamu, apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Ya, coba kamu ulang. Ya, kamu, apa saja unsur yang ada di dalam unsur intrinsik? Ya, coba kamu ulang. Ya, baik. Coba kamu, apa saja nilai-nilai yang ada di dalam cerpen? Ya, kamu ulang ya anak-anak. Ya, baik. Jadi semuanya sudah paham ya anak-anak. Sekarang ibu meminta kalian untuk berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6-7 orang ya anak-anak. Lalu ibu akan membagikan sebuah cerita pendek yang berjudul Izinkan Aku Mengetuk Pintumu. Ibu bagikan ya. Anak-anak sudah dibagikan semua ya. Ibu minta kalian untuk menentukan tema, penokohan, dan amanat. Itu saja yang ibu minta ya. Tolong diskusikan bersama anggota kalian masing-masing ya anak-anak. Baik anak-anak, ibu minta kalian untuk maju setiap kelompok satu orang untuk mempresentasikan hasil kalian, hasil cerpen kalian ya anak-anak. Nah, baik, coba kelompok kamu maju. Nah, baik. Jadi semuanya sudah mengerti ya anak-anak. Ibu akan menyimpulkan kembali ya apa saja yang ada di dalam cerpen Izinkan Aku Mengetuk Pintumu. Yang di sini
tema yang ada di dalam cerpen itu yaitu seorang laki-laki muda atau Jalu yang bertaubat setelah bertemu dengan dua anak kecil yang bernama Maman dan Nuri. Adapun penokohannya itu Jalu pantang menyerah dan rela berkorban. Lalu Maman dan Nuri itu baik hati dan selalu memberikan nasihat kepada Jalu ya. Si Baplang garang tetapi memiliki rasa kasihan ya. Adapun amanat yang terkandung di dalam cerita itu, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita ini itu mengajarkan kita untuk tetap bersabar dalam menghadapi kehidupan dan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya anak-anak pelajaran kita hari ini. Berarti sudah paham semua ya tentang unsur-unsur intrinsik dan nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek. Nah, baik, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Jadi unsur intrinsik itu ada 7. Yang pertama tema, lalu tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Lalu nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek itu ada 5 ya anak-anak. Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan edukasi. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Ya, Ibu tanya lagi ya, ada yang ingin bertanya sebelumnya? Oh, tidak ada ya, baik. Untuk minggu depan kalian Ibu menugaskan kalian untuk membaca cerita pendek tentang maling kundang. Lalu kalian tentukan unsur intrinsik dan nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Nah, lalu minggu depan kita akan mempelajari tentang teks anekdot ya anak-anak. Kalian belajarlah yang rajin di rumah ya anak-anak. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.